Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini, Selasa 8 April 2025, dalam program Mendengar Suara Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Kita bersyukur karena kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang berkuasa atas kehidupan kami, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih, malam sudah berlalu, pagi telah tiba, kami masih diberikan nafas hidup, masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Lebih lagi Tuhan, kami sadar bahwa pagi hari ini Engkau masih beri kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami agar firman-Mu boleh mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami, tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba untuk mencuri kebenaran firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayatnya yang ke-7, firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan perenungannya diberi judul dipersiapkan untuk tetap kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memperhatikan seseorang yang hendak melakukan sebuah perjalanan yang jauh, atau seseorang yang hendak melakukan perjalanan yang panjang, pasti dia akan melakukan berbagai macam persiapan. Entah itu persiapan untuk dirinya sendiri atau persiapan untuk orang-orang yang akan ditinggalkannya. Misalnya untuk dirinya sendiri saat dalam perjalanan, mungkin makanannya, minumannya yang akan dikonsumsi, atau juga pakaian yang hendak dikenakannya saat dalam perjalanan. Bahkan apabila yang mau melakukan perjalanan ini adalah seseorang yang sudah berkeluarga, tentu ada lebih banyak lagi persiapan yang harus dipersiapkannya. Misalnya dia adalah seorang ibu rumah tangga, dia harus mempersiapkan anak-anaknya, mempersiapkan suaminya, atau jikalau dia adalah seorang suami, tentu dia harus mempersiapkan istrinya, rumahnya, barang-barangnya, ya, mempersiapkan keluarga yang akan ditinggalkannya saat dalam melakukan perjalanan yang panjang atau melakukan perjalanan yang jauh. Berbeda dengan seseorang yang belum berkeluarga, tentu apapun persiapan yang akan dilakukannya itu adalah hal-hal yang lebih sederhana lagi, tidak terlalu ribet, tidak terlalu banyak persiapan yang harus dia lakukan. Saudara-saudara kekasih Kristus, perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sudah ada di depan mata.
tinggal sedikit waktu lagi Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Perasaan sedih dan perasaan kehilangan pasti akan sangat terasa bagi para murid Yesus setelah 3 tahun 3,5 tahun mereka bersama-sama. Rasa kehilangan itu pasti ada. Kalau kita perhatikan pada bacaan-bacaan sebelumnya dalam kitab Injil Yohanes dan kitab Injil yang lainnya, Yesus sudah memberikan bekal dan nasihat bagi para murid dengan wejangan-wejangan iman. Namun demikian, ada hal yang tidak diabaikan oleh Tuhan Yesus pada kesempatan ini. Saat perpisahan akan tiba, Yesus berjanji akan kembali kepada mereka melalui atau dengan Roh kebenaran untuk menggenapi nubuatan tentang dirinya, dan lebih lagi karena besar kasih Allah bagi kita umat manusia, maka Yesus harus melalui jalan Via Dolorosa. Perpisahan ini harus terjadi. Penderitaan secara fisik, kesengsaraan, jalan Via Dolorosa dipilih Tuhan Yesus sebagai bukti kasih dan ketaatannya. Namun, hal itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Karena Roh kebenaran akan datang, Roh kebenaran akan hadir untuk menemani, untuk menghibur, untuk menguatkan, bahkan untuk memperkatakan hal-hal yang harus diketahui oleh murid-murid Yesus dan juga untuk kita manusia ketahui. Roh yang menjadi janji penyertaannya untuk menjadi bagian kehidupan para murid Yesus. Ia tidak membiarkan mereka seperti yatim piatu, tetapi menjanjikan Roh penghibur, yaitu Roh kebenaran. Yesus sangat mengerti bahwa keberadaan para murid selepas peristiwa Via Dolorosa merupakan pukulan yang sangat hebat. Dan bagaikan seorang yang akan mengadakan perjalanan panjang, ia pun berjanji bahwa akan datang yang menghibur, akan datang seorang atau pribadi penghibur, bukan dari orang lain tetapi dari dirinya sendiri. Roh kebenaran yang akan bertugas untuk menemani para murid saat perpisahan itu terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita banyak wejangan iman untuk kita perhatikan. Kita tidak hanya dikuatkan tentang sosok kehadiran Yesus yang tidak berkesudahan lewat Roh kebenaran yang menuntun kita setiap hari, namun bukti bahwa Yesus sangat peduli akan kehidupan kita. Yesus satu-satunya sosok yang sangat memperhatikan kondisi fisik dan kondisi mental para murid. Yesus sangat mengetahui kemampuan dan ketidaksanggupan para murid dan juga kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita mungkin saja sedang berada pada titik terberat dalam kehidupan kita dan kita sedang merangkai asa dalam pengharapan akan Roh kebenaran yang akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Persiapan perbekalan yang sudah diperankan Yesus adalah bukti tentang kepedulian kasih dan rasa sigap Yesus untuk memeluk hidup kita dari banyaknya hal yang sedang kita keluhkan hari-hari ini. Mungkin saja Roh kebenaran sudah berbisik pada telinga kita, namun hati kita sedang tertutup pada suaranya. Saudara-saudara, yakinlah bahwa saat Yesus mempersiapkan segala sesuatu bagi para murid pasca perpisahan fisik, maka Ia juga yang akan mempersiapkan kaki kita untuk melangkah. Ia mempersiapkan hati kita untuk percaya, dan terutama Dia mempersiapkan kehidupan kita untuk tetap berpengharapan. Kita sudah dipersiapkan oleh Yesus untuk sanggup dan mampu melewati banyaknya pergumulan. Hanya saja mungkin kita sedang dikalahkan oleh keadaan yang memenjarakan kita.
Saudara-saudaraku, kekasih Kristus, marilah tetap percaya kita dipersiapkan untuk kuat menghadapi kenyataan dan bukan dikalahkan pada keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami boleh membaca serta kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya akan roh kebenaran yang Kau berikan bagi kami, yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi kenyataan dan bukan dikalahkan oleh keadaan. Tuntunlah kami di sepanjang hari ini Tuhan, berkati kami di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, di dalam segala studi, usaha pekerjaan, dan dalam pelayanan kami, sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mohon lawatan Tuhan untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, rekan kerabat kami yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang susah, Tuhan Engkau hiburkan. Mereka yang sedang putus asa, Engkau beri pengharapan yang baru. Bahkan mereka yang sedang terikat atau terbelenggu dengan dosa, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, dan Tuhan beri kemenangan. Dan yang sedang dalam persoalan pergumulan, Tuhan beri jalan dan mujizat yang daripadamu biar menjadi nyata atas kehidupan mereka. Kami juga Tuhan bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sedang berhari ulang tahun, yang bertambah usia pada hari ini. Tuhan berkati sukacita mereka, biarlah kehidupan mereka senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja dan berkarya di dalamnya untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita menjadi orang yang berbahagia dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Engkau yang sudah diberkati Tuhan, mari kita menjadi berkat bagi orang lain dengan cara kita membagikan postingan ini, membagikan video ini agar saudara, kerabat, teman kita pun bisa diberkati oleh firman Tuhan. Sampai kita bertemu di besok hari pada jam yang sama dalam program Mendengar Suara Tuhan. Selamat pagi, Shalom.